Dulu dia hanya penjaga keledai di gurun pasir, sekarang dia tinggal di istana bersama 5 wanita cantik yang semuanya adalah istrinya. TKI asal Jawa ini tak pernah menyangka, kesetiaannya justru membuatnya jadi pewaris kekayaan miliaran rial dan cinta 5 wanita sekaligus. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu percaya bahwa takdir bisa datang dari arah yang tak pernah kau duga. Jangan lupa like dan subscribe, agar kalian menjadi yang pertama menyaksikan kisah menarik dari kami. Namanya Rifan, seorang pemuda dari lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya penuh perjuangan. Ayahnya tukang tambal ban keliling, ibunya penjual sayur. Di usia 12 tahun, Rifan sudah membantu mencangkul sawah tetangga dan menggembala kambing hanya untuk bisa membeli sepatu sekolah bekas. Rifan punya cita-cita sederhana, aku cuma ingin hidup tenang dan bahagiakan ibu. Namun setelah 24 tahun berjuang dalam kemiskinan, ia mengambil keputusan besar, menjadi TKI di Arab Saudi. Ia tak tahu bahasa, tak kenal siapapun, tapi tekadnya tak terbendung. Sesampainya di Riyadh, ia diterima bekerja di rumah seorang syaikh kaya raya bernama Syekh Khalid bin Mahmud Al-Maliki, pemilik kebun kurma terbesar di wilayah timur dan pengusaha ternak hewan langka. Namun Rifan tidak langsung dipekerjakan sebagai sopir atau penjaga rumah, ia justru ditugaskan sebagai penjaga keledai, bukan keledai biasa, tapi 5 keledai istimewa yang dibesarkan sejak kecil dan sangat disayangi oleh Syekh dan kelima istrinya yang cantik dan elegan. Rifan tak mengeluh. Ia justru memperlakukan keledai-keledai itu seperti sahabat. Ia memandikan mereka tiap pagi, mengusap bulunya saat panas, dan bahkan membuat lagu kecil saat memberi makan. Rifan tak tahu. Dari kejauhan, kelima istri sang Syekh sering mengamati geraknya. Laila, Alia, Noor, Salma, dan Yasmin, 5 wanita dari negeri yang berbeda, tetapi semuanya cantik, sopan, dan berpendidikan. Awalnya mereka hanya mengangguk pelan saat bertemu Rifan di taman. Tapi lama-lama, mereka mulai menyapa, menanyakan kabar, bahkan ikut memberi makanan ke keledai bersama Rifan. Di balik senyuman mereka, rupanya para istri itu tak pernah benar-benar merasa dicintai, karena Syekh Khalid terlalu sibuk dengan bisnis. Justru perhatian kecil dan ketulusan Rifan membuat mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya istri di istana besar. Suatu malam, Syekh Khalid jatuh sakit. Serangan jantung yang tiba-tiba membuatnya dirawat di rumah sakit elit Riyadh. Kondisinya menurun cepat. Sebelum masuk ruang ICU, Syekh memanggil Rifan dan kelima istrinya. Dengan suara parau, ia berkata, "Aku tak tahu berapa lama aku punya waktu, tapi jika aku pergi, Rifan, kamu yang harus menjaga mereka. Jagalah dengan kehormatan, dan jika mereka setuju, maka jadilah suami mereka." Semua terdiam. Rifan gemetar, ia merasa tak pantas. Tapi kelima wanita itu justru menunduk, meneteskan air mata, dan mengangguk perlahan. 3 hari kemudian, Syekh Khalid wafat. Riyadh berduka, rumah besar jadi sepi. Tapi tidak lama, pengacara keluarga membuka surat wasiat, dan benar, Syekh menunjuk Rifan sebagai pewaris tunggal atas rumah, usaha ternak, dan 5 istrinya, jika kelimanya bersedia. Setelah melewati proses hukum, sidang syariat, dan musyawarah panjang, akhirnya Rifan menikahi kelima istri almarhum. Dunia berubah drastis bagi Rifan. Dulu tidur di kandang keledai, kini tidur di ranjang marmer bersama istri-istri yang luar biasa lembut dan cerdas. Tapi tanggung jawabnya besar. Ia belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, belajar Al-Quran dan fikih rumah tangga. Ia mulai ikut mengatur bisnis kebun kurma, dan bahkan membuka yayasan untuk membantu para TKI yang terlantar. Namun malam-malamnya tak selalu bahagia. Kadang ia menangis diam-diam, karena merasa apakah semua ini pantas untukku. Kadang ia memandangi foto ibunya di dompet dan berdoa agar ibunya di kampung tahu bahwa anaknya akhirnya bisa membanggakan dirinya. Suatu malam, Laila, istri pertama, marah diam-diam karena Rifan terlalu banyak waktu dengan Yasmin, istri termuda yang manja. "Kau bukan lagi penjaga keledai, kau adalah suami kami. Kami ingin kau adil," kata Laila lirih. Rifan tak membela diri. Ia hanya menangis. "Aku takut menyakiti kalian semua, tapi aku juga manusia biasa." Tangisan mereka pecah dalam pelukan. Malam itu jadi malam penyatuan cinta yang tak diucap dengan kata-kata.
Malam di istana gurun itu kini sunyi. Setelah Rifan resmi menikahi kelima istri Syekh Khalid, rumah besar itu tidak lagi riuh dengan suara perintah atau langkah kaki majikannya yang tegas. Rifan mulai merasa kehilangan, bukan hanya karena Syekh Khalid yang dulu mempercayainya, tapi juga karena beban tanggung jawab yang perlahan menekan batinnya. Apakah aku layak jadi suami mereka? Aku cuma orang kampung yang biasa merawat keledai, pikir Rifan sambil memandangi wajah-wajah cantik istrinya yang kini tidur dalam diam, masing-masing di kamar mereka sendiri. Ia mencoba berlaku adil, tapi hatinya masih takut melangkah terlalu jauh. Malam-malam ia habiskan membaca Al-Quran, merenung di teras, menatap bintang gurun sambil membayangkan wajah ibunya di desa. Suatu pagi, seorang pengantar pos datang membawa surat, tulisan tangan kampung yang ia kenal betul, dari ibunya. "Le, ibu dengar kamu sekarang hidup enak di tanah Arab, tapi, jangan lupa sama sawah di kaki Lawu, di sana ada masa kecilmu yang kamu tinggalin, kalau kamu belum bisa pulang, paling tidak kabarilah ibu, biar hati ini tenang." Rifan menahan tangis, ia langsung memanggil asistennya, menyuruh membeli HP canggih, dan untuk pertama kalinya, video call dengan ibunya. Tangis meledak saat wajah ibunya muncul di layar. "Ibu, anakmu ini sudah bukan tukang rawat keledai lagi, tapi anakmu juga belum pantas disebut orang besar, tapi insya Allah, aku akan datang menjemputmu." Hari-hari mulai berjalan, Rifan mencoba membagi waktu, pagi bersama Laila dan Salma di kebun kurma, siang membantu Alia merawat keledai yang kini sudah punya anak, sore dengan Nour mengurus anak-anak yatim, malam menemani Yasmin yang mulai sering gelisah dan bertanya, "Abang lebih cinta siapa di antara kami?" Rifan hanya bisa tersenyum dan menjawab lembut, "Kalau satu bintang lebih terang dari yang lain, bukan berarti bintang lainnya tidak indah, hatiku harus adil, walau tak sempurna." Namun pertanyaan itu memicu gelombang kecil di hati kelima istrinya. Mereka tak menunjukkan secara terang-terangan, tapi mulai ada kecemburuan tersembunyi. Masalah baru datang. Seorang sepupu Syekh Khalid, bernama Rasim Al-Fayez, datang dari Dubai. Ia membawa pengacara dan menyatakan bahwa ia lebih berhak atas harta Syekh karena hubungan darah langsung. "Apa kau pikir hanya karena menikahi jandanya, kau bisa ambil semua warisan ini? Kau hanya TKI yang diselamatkan keberuntungan," kata Rasim dingin. Rifan menolak ribut, ia tetap tenang, tapi dalam hati, mulai muncul rasa takut kehilangan semuanya. "Ya Allah, kalau ini hanya sementara, izinkan aku menjaga mereka sampai akhir, jangan biarkan aku menyakiti hati siapapun." Laila, istri pertama, mengajak Rifan ke taman di belakang rumah yang dulu sering digunakan Syekh Khalid untuk bertafakur. Di sana ada sumur tua, pohon zaitun tua, dan angin lembut gurun. "Abang, kamu sudah menjadi cahaya yang Syekh tinggalkan. Tapi cahaya juga bisa padam kalau tidak dijaga. Kami semua butuhmu bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjaga hati kami." Rifan terdiam. Ia bersimpuh di tanah, dan mulai menangis. Ia sadar, semua ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang amanah. "Ya Rab, aku bukan orang mulia, tapi beri aku kekuatan menjaga kelima hati yang Engkau titipkan ini." Berita itu datang tak terduga. Yasmin, istri termuda, dinyatakan positif hamil. Seluruh rumah bergetar oleh berita itu. Alia dan Nour langsung memeluknya, tapi Laila terlihat termenung, bukan karena iri, tapi karena hatinya merasa tertinggal. Malam itu, Laila mendatangi Rifan diam-diam. "Aku bukan lagi wanita muda, Bang. Tapi aku ingin kau tahu, akulah yang pertama mencintaimu di rumah ini. Bahkan saat kamu masih bau kandang keledai." Mereka berdua menangis dalam pelukan diam. Ulama besar dari Mekah, Syekh Abdul Malik, mendengar kisah Rifan dan mengundangnya hadir dalam majelis ilmu. Saat sampai di sana, Rifan duduk di antara deretan ulama dan pengusaha Arab ternama. "Kami dengar engkau memimpin rumah tangga 5 wanita dengan adil, memakmurkan kebun, memuliakan pekerja, dan menolak balas dendam pada musuh yang mencuri warisanmu. Maka, kami ingin belajar dari hatimu." Rifan hampir tak bisa bicara. Ia cuma menjawab, "Saya cuma penjaga keledai yang diberi amanah menjaga hati, itu saja." Di rumahnya, Yasmin mulai mengandung besar. Laila mulai berdamai dengan masa lalu. Nour mengajarkan bahasa Indonesia ke anak-anak yatim. Salma ingin membangun sekolah perempuan. Dan Rifan,
hanya ingin segera membawa ibunya datang dan melihat semua ini. Tapi di balik damai itu, Rasim belum menyerah, ia menyewa orang untuk menggali kelemahan Rifan. Di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh di rumah megah itu, bayang-bayang gelap mulai merayap pelan. Rasim, sepupu almarhum Syekh Khalid, menyusun rencana licik untuk menjatuhkan Rifan. Ia menyuap beberapa pejabat pajak lokal, menuduh Rifan melakukan penyelewengan warisan dan menikahi para janda tanpa proses yang sah menurut hukum kerajaan. Tanpa disangka, dua pengawal kerajaan datang menyita beberapa dokumen penting dari rumah mereka. Rifan tetap tenang, tapi kelima istrinya mulai khawatir. Salma bahkan pingsan saat mendengar bahwa surat warisan mereka dianggap tidak valid oleh pengadilan sementara. "Tenang, aku akan urus ini, tapi kalian harus tetap kuat. Kalau kalian goyah, aku tak akan bisa berdiri," ucap Rifan menenangkan. Namun saat malam tiba, Yasmin yang sedang hamil tiba-tiba menangis di pelukan Rifan. "Bang, kalau nanti kau di penjara, aku akan tetap tunggu. Tapi janji ya, jangan pernah tinggalkan kami." Rifan memeluknya erat. Di matanya, tampak tekad yang tak lagi goyah. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa ngeri yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali datang ke negeri ini. Untuk menguatkan diri dan menghindari kegaduhan hukum, Rifan membawa kelima istrinya ke Madinah selama proses penyelidikan berlangsung. Di kota suci itu, mereka tinggal di rumah sederhana milik teman lamanya, seorang imam masjid yang dulu sering mengundang Rifan ikut halakoh kecil. Di sana, suasana rumah jauh berbeda. Tidak ada pelayan, tidak ada istana, tapi cinta dan kehangatan justru terasa lebih dalam. Laila dan Aliyah yang awalnya merasa canggung tanpa kemewahan, mulai terbiasa mencuci baju sendiri, memasak bersama, dan tertawa di dapur kecil yang sempit. Suatu malam, saat semua duduk mengelilingi lampu minyak, Yasmin berkata, "Dulu aku pikir kebahagiaan ada di istana, tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan itu ada di hati orang yang kita cinta, walau hanya makan roti kering bersama." Rifan menatap kelimanya. Air matanya jatuh diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena inilah pertama kalinya ia merasa benar-benar memiliki keluarga. Setelah sebulan di Madinah, mereka kembali ke Riyadh. Hari itu, pengadilan terakhir akan digelar. Semua bukti telah diajukan. Ulama besar yang mengenal Rifan hadir sebagai saksi karakter. Bahkan seorang hakim senior yang pernah dibantu Rifan di masa lalu secara rahasia memberikan dukungan moral. Saat Rasim dengan penuh amarah memfitnah Rifan, hakim hanya menjawab dingin, "Kami lebih percaya pada pria yang mengorbankan hartanya untuk merawat janda dan anak yatim, daripada seseorang yang hanya datang saat warisan dibicarakan." Rasim dinyatakan bersalah karena tuduhan palsu dan percobaan penipuan. Warisan dikembalikan penuh kepada Rifan dan kelima istrinya. Seluruh ruangan menangis haru. Rifan bersujud di lantai marmer putih pengadilan. "Ya Allah, Engkau tahu aku tak pernah meminta ini. Tapi Engkau beri. Maka kuatkan aku menjaga semuanya." Beberapa minggu setelah kemenangan itu, sebuah pesawat mendarat di Riyadh membawa seorang perempuan renta dengan kerudung lusuh dan kaki yang gemetar. Dialah ibu Rifan. Saat keluar dari bandara, ia nyaris tak mengenali putranya yang kini mengenakan gamis putih dan menyambutnya dengan mobil mewah. Beneran kamu, Rifan?" "Iya, Bu, anakmu ini dulu tukang keledai, sekarang tukang rindu ibunya." Tangis meledak. Kelima istri Rifan menyambut ibu mertuanya dengan pelukan hangat dan tangisan bahagia. Malam itu, rumah besar itu tak berhenti dipenuhi doa, zikir, dan air mata syukur. Beberapa bulan kemudian, Yasmin melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Mereka menamainya Khalid Rifan, sebagai penghormatan pada Syekh Khalid yang telah memberikan jalan hidup baru bagi Rifan. Kebun kurma mereka kini menjadi wakaf untuk anak-anak yatim. Aliyah membuka klinik gratis untuk wanita hamil. Salma menulis buku tentang cinta dalam pernikahan poligami yang adil. Laila mengajar tafsir Al-Quran online untuk janda dan duda. Nour mengelola rumah baca untuk anak-anak jalanan. Rifan sendiri, ia masih sering duduk di samping keledai tua yang dulu pertama kali ia rawat. Di dekat kandang itu, ia membangun musala kecil. Dan setiap selesai salat, ia berdoa dalam diam. "Ya Rab, jangan jadikan aku sombong karena kemuliaan. Tapi kuatkan aku menjadi rendah hati di tengah nikmat-Mu." Kisah ini berakhir, tapi hidup mereka baru saja dimulai.